Masih disiarkan langsung dari kawasan Sudirman lantai 3 Studio KPFM Balikpapan. Halo hai, selamat pagi pendengar KPFM. Senangnya kita ketemu lagi di hari ini, hari Kamis Manis. Wow, Shirley berharap semua agenda yang dilakukan hari ini juga bisa berjalan dengan manis. Amin. Harapannya seperti itu ya di tahun baru. Dan senang sekali di kebersamaan pagi hari ini Shirley sudah bersama dengan orang-orang yang luar biasa. Ada ibu yang cantik. Yang pertama ada Pak DIM Oktario HSHMH selaku Kasih Intelijen dari Kejari Balikpapan. Coba Shirley sapa dulu. Selamat pagi Pak Okta. Selamat pagi Mbak Shirley. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Okta? Luar biasa Mbak ya. Senang sekali di tengah kesibukannya bisa menyempatkan untuk hadir untuk menyapa pendengar KPFM ya Pak ya. Iya Mbak, ini juga merupakan pertemuan pertama ya di awal tahun 2022 ini. Yes, ya, semoga semuanya kita diberikan kesehatan dan amin. Sukacita luar biasa. Betul. Selamat tahun baru ya Pak ya. Selamat tahun baru ya. Iya, ini akrabnya Pak Okta ya, saya panggil ya. Oke, siap. Nanti sampai jam 11 kita akan ngobrol-ngobrol Pak Okta ya. Nah, di sebelah Pak Okta ini juga ada perempuan cantik dari Kejari Balikpapan. Ada Ibu Nuraini BSHMH selaku jaksa fungsional dari Kejari Balikpapan. Selamat pagi. Pagi. Bu Nuraini ketemu lagi. Selamat tahun baru. Sama-sama, selamat tahun baru. Tambah cantik aja ini. Resepnya sama Ibu apa? juga. Semangat baru tahun baru. Yes, betul banget ya Bu Nuraini. Oke, nanti pastinya sampai jam 11 kebersamaan kita pendengar KPFM. Kita juga mengundang Anda ya untuk ikutan ngobrol bareng kita di sini. Nanti bisa ikutan bergabung melalui telepon 0542 8800 954 atau di 0816 200 954. Pagi ini sampai jam 11 selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol mengenai optimalisasi peranan Kejaksaan RI melalui perubahan Undang-Undang Kejaksaan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Wah, panjang temanya. Tapi nggak masalah, kita bedah satu persatu. Kita mulai dulu. Shirley ingin tahu ini bagaimana sebetulnya upaya optimalisasi kejaksaan ini dalam menyelesaikan penanganan perkara begitu ya, agar lebih cepat, efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional. Ke Pak Okta dulu mungkin ya. Silakan Pak. Iya, baik Mbak Shirley dan pemirsa yang berbahagia. Iya. Dengan saya Oktario Hutapea selaku Kepala Seksi Bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri Balikpapan. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini adalah insan kejaksaan ini baru menerima atau mendapatkan suatu produk hukum ya yang luar biasa, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang beberapa waktu yang lalu, akhir tahun 2021, tepatnya tanggal 31 Desember 2021 itu diundangkan dalam lembaran negara menjadi produk hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan penyempurnaan dari atau perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Jadi undang-undang ini merupakan suatu komitmen ya dari pemerintah, katakanlah seperti itu, dalam hal ini legislatif maupun eksekutif. Karena ini usulannya dari DPR ya, lembaga politik. DPR dan eksekutif dalam hal ini presiden ya, yang telah mengesahkan undang-undang ini. Ada beberapa poin penting yang menjadi catatan bagi kita dalam rangka untuk penguatan ataupun optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas di lembaga kejaksaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kejaksaan ini adalah lembaga penegak hukum yang diketahui masyarakat
paling banyak diketahui adalah sebagai lembaga penuntutan, ya kan? Kalau kita lihat di Kota Balikpapan ini, di daerah Stalkuda, samping Pengadilan Negeri Balikpapan itu kantor kita, walaupun sekarang sedang masa perbaikan ya. Nah, di situ biasa lembaga penuntutan artinya kita mewakili kepentingan masyarakat untuk melakukan penuntutan terkait dengan perkara-perkara yang disidangkan. Katakanlah seperti perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus atau korupsi. Demikian juga dengan perkara pelanggaran HAM berat, ya kan, walaupun memang jarang, ya kan. Nah, ini merupakan kewenangan yang ada pada kejaksaan. Nah, melalui perubahan undang-undang ini ada beberapa penguatan. Salah satunya yaitu termasuk juga penambahan subsistem istilahnya. Nah, kalau dulu itu ada bidang tindak pidana umum, tindak pidana khusus, bidang intelijen, perdata tata usaha negara, bidang pembinaan, dan pusdiklat ya. Kalau sekarang ada penambahan yaitu lembaganya itu Jaksa Agung Muda, tindak pidana korupsi, ya kan, Jampitmil, ya kan. Nah, ini merupakan penguatan organisasi di mana kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, bahkan lebih dari lembaga penuntutan, sebagai diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan bahkan penyidikan terkait tindak pidana yang berkaitan dengan militer yang dilakukan bersama-sama dengan sipil, termasuk juga tindak pidana korupsi sebagaimana yang kita lihat beberapa waktu yang lalu itu, perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung terkait dengan korupsi pengadaan rumah di lingkungan TNI, kira-kira seperti itu, ya kan. Nah, itu sudah ditangani oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer Jampitmil, ya kan, kira-kira seperti itu. Nah, ini merupakan bagian dari penguatan-penguatan organisasi untuk sebagaimana dengan harapan masyarakat untuk meningkatkan kinerja ataupun bagaimana harapan masyarakat untuk mengoptimalkan gitu loh, sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi karena memang negara kita adalah negara hukum, jadi ya penguatan-penguatan dari lembaga kejaksaan ini sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat diperlukan, dan memang sangat strategis untuk optimalisasi tugas-tugas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penambahan dan penguatan lagi. Salah satunya adalah ke depan kejaksaan akan diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan, ya kan, dalam rangka pelaksanaan tugas, termasuk juga dalam rangka penyelidikan, penyidikan, bahkan untuk eksekusi, ya kan. Artinya contoh seperti ada DPO yang belum dieksekusi karena memang kita juga secara undang-undang atau secara dasar hukum kita memang beberapa waktu yang lalu sedikit dibatasi, mungkin nanti ke depan bisa kita mengharapkan lebih optimal lagi, kira-kira seperti itu, untuk penguatan-penguatan dalam rangka optimalisasi penanganan perkara. Itu. Kemudian ada hal-hal lain juga yang merupakan penguatan dari undang-undang yang lama, ya kan, antara lain juga mungkin seperti perlindungan terhadap jaksa yang menangani perkara, ya kan. Nah, itu di undang-undang yang terdahulu, yaitu Undang-Undang 16 tahun 2004, secara eksplisit ini belum tertuang. Jadi melalui undang-undang yang baru ini, ya, penyempurnaan undang-undang
16 tahun 2004. Di sini kita lihat bagian dari political will dari katakanlah eksekutif maupun legislatif ya, bagaimana untuk melakukan penguatan kelembagaan ya kan kejaksaan ini. Jadi kalau mungkin beberapa waktu yang lalu kita melihat ya sesama lembaga penegak hukum, mungkin kita ambil contoh ya seperti KPK, itu kan cenderung lebih dimudahkan dalam menangani perkara-perkara, khususnya perkara tindak pidana korupsi, di mana mereka dalam menjalankan tugas itu sudah diberikan beberapa tanda petik fasilitas ya, dalam arti kata dasar hukum dari pelaksanaan tugas mereka, yaitu kewenangan untuk melakukan penyadapan, bahkan lebih luas lagi, tidak perlu melakukan izin atau penetapan dari pengadilan untuk melakukan penyitaan, ya kan? Itu kan merupakan langkah-langkah yang sangat strategis dalam rangka untuk percepatan ya dalam penanganan perkara, karena memang dalam rangka penanganan perkara itu sangat dinamis sekali kan, gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang kita lihat sangat-sangat strategis dalam proses penanganan perkara. Walaupun memang dalam undang-undang kejaksaan ini yang baru ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ini mungkin tidak sama persis ya dengan kewenangan yang diberikan kepada beberapa kewenangan yang diberikan pada institusi lain seperti katakanlah seperti KPK ya. Tapi kita lihat merupakan hal yang baik lah, trennya positif ya untuk bagaimana kita mengoptimalisasikan tugas-tugas kita gitu loh, khususnya di bidang penanganan tindak pidana korupsi. Walaupun tugas lain juga begitu luas juga, di bidang perdata, tata usaha negara, di bidang intelijen dan sebagainya, gitu. Jadi banyak penyempurnaan begitu ya. Poin pentingnya seperti itu, gitu loh. Jadi mungkin kalau kita breakdown nanti mungkin lebih luas. Cuman yang bisa secara eksplisit terlihat di masyarakat, kira-kira poin pentingnya seperti itu. Itu yang paling istilahnya majornya seperti itu, kira-kira seperti itu. Oke. Kita ingin tahu juga apa yang dilakukan dari Kejari Balikpapan sendiri dalam hal ini kejaksaan dalam melakukan kesetaraan penerimaan begitu ya Pak, dan penyelesaian hasil penyidikan agar lebih sederhana begitu, sehingga melakukan optimalisasi pemenuhan rasa keadilan di masyarakat itu tercapai begitu Pak Okta. Iya, jadi terima kasih Mbak Sherly. Jadi memang dengan adanya penguatan dari undang-undang yang baru ini, memang untuk teknis aturannya ini dalam proses ya, karena memang segala sesuatunya kan nanti saling terkait ya. Dalam hal ini ada aturan undang-undangnya, ada aturan pelaksana teknis dan seterusnya yang mengatur mungkin detail operation di lapangan seperti apa, ya kan. Dan ini juga nanti tentunya akan berpengaruh kepada atau didukung dengan politik anggaran, ya kan. Artinya politik anggaran itu bagaimana pemerintah juga mendorong pelaksanaan tugas-tugas organisasi atau kelembagaan ini dengan penganggaran yang mumpuni. Kira-kira seperti itu. Jadi pelaksanaan tugas-tugas itu selain kewenangan juga didukung dengan penganggaran. Itu sangat-sangat dua-duanya harus balance berjalan juga, ya, karena seperti itu. Nah, yang telah dilakukan kejaksaan sejauh ini adalah bahwa kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Balikpapan, dalam menangani perkara itu, khususnya perkara tindak pidana korupsi itu, tentunya kita berpegang kepada
norma ya, terutama norma hukum dan tatanan yang ada di masyarakat, ya kan, kearifan lokal dan sebagainya. Nah, ini kita sudah melakukan katakanlah penanganan perkara yang humanis lah, kira-kira seperti itu kan. Nah, beberapa perkara sudah kita tangani dalam penyelidikan, ya kan. Penyelidikan itu maksudnya katakan sering juga kita lakukan secara tertutup maupun terbuka. Dan jika ditemukan bukti, kita tingkatkan ke penyidikan, ya, di bidang tindak pidana khusus, dan kemudian diproses, kemudian disidangkan dan di eksekusi, artinya di dijalankan sesuai dengan keputusan hakim, kira-kira seperti itu. Jadi kita tentunya berupaya untuk sebaik mungkin dan seprofesional mungkin sesuai dengan norma dan aturan yang ada, ya kan, sehingga poin penting yang sampai ke masyarakat itu adalah tercapainya ada beberapa nilai, yaitu nilai keadilan dan kepastian hukum, dan juga satu lagi nilai kemanfaatan, ya kan, sebagaimana tujuan daripada hukum itu sendiri. Jadi 3 poin ini, 3 nilai ini harus beriringan dalam suatu penegakan hukum, ya kan. Jadi artinya terkadang kita memang tidak hanya melakukan ansih atau saklek terhadap penegakan hukum, ya kan, tapi juga nilai-nilai keadilan masyarakatnya bagaimana, kan, kira-kira seperti itu. Jadi ini dan kemanfaatannya juga bagaimana, kan, kira-kira seperti itu. Nah, kita upayakan untuk bagaimana untuk bermanfaat di masyarakat, ya kan. Katakanlah mungkin ini betul-betul menguatkan sekali ya Pak ya, keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Iya, kira-kira seperti, dan itu memang kan walaupun teoretis, tapi ini kan jadi sebagai landasan kan dalam pelaksanaan tugas-tugas kita sebagaimana dalam teori hukum, kan, kira-kira seperti itunya. Jadi ini yang kita jadikan pegangan juga dalam kita menjalankan tugas, dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam hal ini undang-undang kejaksaan, kira-kira seperti itu. Luar biasa. Kita ingin tahu lagi lebih jauh upaya apa yang sebetulnya dilakukan Kejari untuk bisa meminimalisir begitu ya bolak-balik perkara serta tunggakan SPDP dan P21 ini agar penanganan yang diberikan bisa lebih cepat dan sederhana. Tapi kita break dulu Pak Oktario dan Bu Nuraini, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Dan untuk Anda pendengar KP, kita juga mengundang Anda ya, kalau ada pertanyaan seputar tema kita hari ini di pagi ini mengenai optimalisasi peranan Kejaksaan RI melalui perubahan Undang-Undang Kejaksaan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Jangan kemana-mana, Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon sesaat lagi di 0542 8800 954 atau di 0816 200 954. Dan siaran ini juga kita siarkan live stream lewat YouTube KPFM Channel. Jangan kemana-mana pendengar KPFM, kami akan segera kembali. 954 KPFM.
Iya, kita kembali lagi mendengar KPFM di talk show pagi ini, dialog interaktif Kejaksaan Negeri Balikpapan. Shirley masih bersama dengan Bapak DIM Oktario Hutapea SH.MH selaku Kasih Intelijen dari Kejari Balikpapan. Juga ada Ibu Nuraini B SH.MH, beliau adalah jaksa fungsional juga dari Kejari Balikpapan. Silakan kalau ada pertanyaan, Anda boleh ikut bergabung bersama kami, baik melalui YouTube KPFM Channel atau juga di 0816 200 954, itu WhatsApp kita, atau juga bisa menelpon di 0816 200 954 ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Kalau di sesi pertama Pak Oktario sudah panjang lebar menjelaskan, ini kayaknya giliran Bu Nuraini ya Bu ya. Senyum-senyum dengan indahnya. Biar selalu semangat ya Bu ya. Siap. Waduh, luar biasa nih Bu. Boleh dijelaskan dulu Bu, bidang-bidang apa aja sih di Kejaksaan Balikpapan ya, biar masyarakat juga tahu begitu. Iya. Kalau selama ini kan yang kita ketahui ada bidang pembinaan untuk di internet kita sendiri yang berkaitan dengan kepegawaian, mau naik pangkat apa segala macam di situ. Terus kemudian bidang kami sendiri intelijen kaitannya dengan biasanya kita tuh penanganan perkara korupsi. Terus kemudian selaku penyidik di situ, apabila perkara sudah layak untuk naik sesuai dengan alat bukti, alat bukti permulaan itu sudah cukup, bisa naik ke bidang pitsus. Bidang khusus sendiri itu dia penanganannya adalah perkara-perkara yang berkaitan secara khusus yang kaitannya dengan perkara korupsi, terus kemudian pencucian uang juga ada, terus sekarang imigrasi udah ditanganin sama pidana umum. Jadi dia lebih spesifiknya ke perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan ketertiban umum maupun perbuatan melawan hukum secara umum. Itu tindak pidana khusus. Kemudian tindak pidana umum itu bidang di mana kita menangani perkara sebagai seorang jaksa, menerima berkas dari penyidik, keseluruhannya biasanya dari penyidik Polri. Kalau di Intel dan Pitsus kan biasanya kita juga sebagai penyidik, tapi ada juga berkas yang datang dari penyidik juga ada. Di bidang Pidum itu skupnya ya tentang ketertiban umum dan semua hal yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat secara luas. Terus kemudian perdata dan tata usaha negara yang sekarang lagi tren itu, selaku pengacara negara juga, jadi bisa mewakili beberapa, enggak beberapa sih sebenarnya, hampir keseluruhan BUMN dan pemerintah yang melakukan SKK dengan kita di kejaksaan itu bisa kita bantu untuk penanganan perkaranya di perdata dan tata usaha negara. Gitu. Jadi cukup banyak dan cukup luas juga begitu ya. Ini menarik soal korupsi nih, Bu Nuraini. Terkait penanganan perkara korupsi, bagaimana agar lebih terukur ini melalui standar kinerja dengan adanya jangka waktu begitu, Bu Nur? Iya, kalau sebenarnya kan semua penanganan perkara itu baik yang tindak pidana umum maupun korupsi kan semua sudah diatur di KUHP mengenai penahanannya. Semua jaksa pasti tahu, dari berkas datang pun kita sudah tahu berapa waktu penahanan yang disediakan untuk penyidik sendiri kan, 20 hari di mereka, terus kemudian mereka meminta perpanjangan penahanan ke kita juga, ada sepanjang 40 hari. Jadi ada batas-batas waktu yang sudah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri, supaya kita tidak melewati waktu itu. Nah, permasalahan yang terjadi adalah ketika penanganan perkara itu tidak bisa memenuhi sesuai dengan apa yang ada pada unsur-unsur pasal, unsur-unsur pasal yang terdapat di tindak pidana yang didakwakan terhadap tersangka itu. Nah, makanya terkadang perkara itu kita bolak-balik tuh Bu, P19 namanya. Baik di perkara korupsi maupun perkara tindak pidana umum itu juga terjadi. Karena di setiap formulasi
perkara kan yang kita lihat adalah apakah dia masuk unsur dari pasalnya, semua rangkaian unsur pasal itu terpenuhi, terus kemudian alat buktinya terpenuhi atau tidak. Nah, yang membuat perkara itu bolak-balik adalah alat buktinya tidak cukup. Itulah mengapa bolak-balik perkara itu bisa terjadi. Terus kemudian kita juga tidak bisa memungkiri bahwa terkadang ya pemahaman terhadap sebuah perkara itu tidak semua orang bisa paham. Iya, karena kan pengalaman, terus kemudian pengetahuan di bidang itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita menangani sebuah perkara. Oke. Baik. Kemudian agar penanganan perkara korupsi itu lebih cepat, efektif dan efisien dan terkendali begitu secara profesional dan proporsional nih, apa yang dilakukan dari Kejari Balikpapan? Kalau kita selama ini ya sesuai dengan KUHAP, apa yang kita laksanakan, artinya berkas datang 14 hari sudah dilaksanakan, terus kemudian saat ini ada berapa perkara tindak pidana korupsi itu yang ditangani? Yang cukup menyita perhatian ya, ada 4 kalau tidak salah. Ada 4. Ya, yang sudah berjalan untuk disidangkan adalah 2, terus kemudian eksekusi kalau tidak salah ada 2. SKK saya belum tahu informasinya apa yang mengenai perdata itu. Cuman ya itu balik lagi, kendala yang selalu kita alami adalah alat bukti yang kurang. Belum cukup. Kalau istilah hukumnya alat bukti yang tidak cukup. Baik itu dari saksi yang memang mendukung semua unsur pasal yang ada. Nah, itu yang harus dipenuhi. Iya. Itu kalau pemenuhan alat bukti itu bisa berapa lama itu, Bu? Ya kita harus betul-betul mengapresiasi pekerjaan penyidik karena beliau-beliaulah yang harus bekerja keras dalam hal ini, dalam memenuhi alat bukti. Ya balik lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Kasintel bahwa tidak hanya program yang bisa kita laksanakan, tapi didukung di lapangannya sesuai dengan anggaran yang tersedia, maka mungkin pelaksanaan kan bisa terlaksana semua apabila tidak ada kendala. Betul. Paling lama kira-kira memakan waktu berapa lama untuk pemenuhan alat bukti sendiri? Ada kalau berkas datang 14 hari. Terus kemudian setelah kita teliti 14 hari, kalau ada yang kurang kita lakukan P19. Terus kemudian kita dikasih waktu 14 hari setelah P19 itu keluar, balik lagi kita bisa menerima berkas itu waktu kita 14 hari lagi. Terus ya itu penahanan harus dihitung semua. Nah, kalau sudah memenuhi berarti dari 3 kali 14 hari itu sudah bisa kita lakukan P21 bahwa perkara itu dinyatakan lengkap dan bisa dilaksanakan persidangannya di pengadilan. Supaya dilakukan penuntutan. Bu atau Pak Okta, ini apa beda Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dengan Undang-Undang yang baru Nomor 11 Tahun 2021? Iya. Pak Okta. Baik, Mbak. Terima kasih. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada beberapa hal prinsip ya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ini adalah perubahan Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Ya. Jadi ada beberapa poin yang menjadi sedikit pembeda, ya kan? Sesungguhnya penambahan, sesungguhnya ada penambahan. Yaitu tadi secara kelembagaan, subsistem itu ada yang namanya lembaga Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Jampitmil ya, di Kejaksaan Agung, itu eselon 1. Demikian juga dengan jajarannya tentunya akan penambahan ya, di level Sesjam eselon 2
3 Oke. dan 4 bahkan, ya kan, sampai di Kejaksaan Tinggi itu ada. Ya. Itu secara kelembagaan. Kemudian dari segi kewenangan, ya kan, ada penambahan terkait dengan penanganan perkara, koneksitas baik penuntutan maupun penyidikan atau Ya. penyelidikan, ya kan. Kemudian hal lainnya adalah masa pensiun juga ada di situ, masa pasti pensiun. ya. Ya. Jadi kalau dulu itu jabatan jaksa itu 62 tahun. Oke. Nah kalau sekarang Dipersingkat. 60 tahun, Oh, ya kan. turun 2 tahun. Ya, jadi Lebih cepat, ya, 2 tahun. lebih cepat, kira-kira seperti itu. Apa penyebabnya, Pak Uta? Ya tentunya mungkin Produktivitas, konsiderasinya mungkin satu produktivitas dan legislatif dalam hal ini selaku pengusul undang-undang ini menganggap bahwa perlu suatu tenaga yang dianggap produktif Iya, iya. maksimal untuk melakukan kewenangan-kewenangan sebagaimana yang diberikan negara kepada lembaga kejaksaan. Ya mungkin perlu ya seiring mungkin dengan perkembangan zaman sekarang ini adanya COVID dan sebagainya, mungkin didukung juga dengan politik anggaran yang ketersediaan dan sebagainya, ya kan. Jadi negara dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif menganggap itu yang terbaik, oke, kita jalankan saja. Kemudian ada kewenangan-kewenangan lain, ya, termasuk tadi perlindungan terhadap jaksa yang menangani perkara, ya. Jadi sudah Si jaksa yang melindungi sendiri harus dilindungi ya, Pak Iya. Uta ya. Iya, karena kita bagaimana kalau misalnya kita menangani perkara-perkara yang katakanlah perkara terorisme, ya kan, oke. perkara korupsi dan sebagainya, di mana stakeholdernya nih yang Atensinya juga merupakan besar. atensinya besar dan sebagainya, ini kan perlu suatu perlindungan kan, Iya, iya. karena mungkin kita sama-sama ketahui di berbagai daerah mungkin tidak sedikit yang penegak hukum yang menjalankan tugas yang mendapat teror dan intimidasi, ya kan, baik langsung maupun tidak langsung, kira-kira seperti itu. Secara fisik maupun Iya. non Kalau kita sih ya sudah psikis, Pak. ya sudah biasa seperti itu kan. Tapi kan mungkin jaksa-jaksa yang lain dan sebagainya mungkin ada yang lebih serius lagi dan sebagainya. Oke. Kan, jadi ini merupakan political will dari pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif untuk menuangkannya dalam produk perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Nah, kemudian ada lagi yang hal lain juga seperti katakanlah pendukung-pendukung lain seperti identitas, plat kendaraan dan sebagainya. Jadi itu nanti kalau jaksa sudah ada kayak mungkin lembaga yang lain seperti TNI, Polri, itu ada identitas mereka sendiri. Mungkin kejaksaan juga nanti sudah ada yang menentukan suatu kayak identitas platnya seperti itu kan. Kalau level pejabat, level provinsi, ya kan, kabupaten kota dan sebagainya, nanti sudah ada identitasnya. Kejaksaan tinggi mana nanti sudah ada di situ, terlihat dalam plat kendaraan dan sebagainya. Kira-kira itu yang menjadi pembeda. Kemudian mungkin rekrutmen pejabat dan sebagainya, ya kan, seperti usulan-usulan untuk menjadi calon jaksa, ya kan. Nah, ini sudah semakin katakanlah diseleksi dengan baik, ya. Seleksi ketat ya, Pak ya. Seleksi ketat dan usianya lebih rinci, Pak. ya lebih rinci dan lebih relatif detail. muda, ya kan. Jadi ada sedikit penurunan
lebih mudah lah Iya, gitu kan. iya. Jadi Regenerasinya ya, lebih jadi diharapkan mudah. insan adiaksa ini bagaimana untuk memiliki performa yang maksimal, Betul, kira-kira ya. seperti itu. Jadi kita ya mungkin ya mohon maaf mungkin sedikit berbeda dengan katakanlah seperti hakim. Kalau hakim kan mungkin 65 masih aktif, kalau yang mungkin sudah bawa tongkat kan, kalau kayak kita mungkin ya sudah selesai seperti itu, karena memang dari segi kewenangannya dituntut untuk performa yang lebih kan. Kita tidak hanya di belakang meja tetapi juga kita bekerja di lapangan, kira-kira seperti itu. Jadi diperlukan performa yang maksimal. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi juga sebenarnya ada apa namanya yang sesungguhnya perlu juga ya disempurnakan lagi, yaitu termasuk juga dalam politik anggaran ya. Jadi memang dengan kewenangan yang begitu luar biasa ini sesungguhnya memang sangat penting untuk didukung oleh politik anggaran dari khususnya eksekutif ya, dalam hal ini mungkin Kementerian Keuangan. Demikian juga dengan dari DPR, supaya kewenangan yang sudah diberikan ini yang sedemikian strategis ini bisa benar-benar mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh apa namanya pembuat undang-undang ini sendiri, negara gitu loh. Jadi supaya begitu tepat sasaran, kira-kira kan perlu juga politik anggaran, ya kan, karena memang di lapangan kan saya kira bukan cuman kejaksaan ya, cuman mungkin kalau kita sharing ke lembaga-lembaga penegak hukum lain mungkin ya sering sekali terkendala di masalah-masalah operation ya, dalam hal ini anggaran dan sebagainya. Nah ini kelihatannya klise, tapi ini juga merupakan suatu langkah strategis yang memang harus serius diperhatikan oleh pemerintah gitu kan. Jadi supaya kita benar-benar tercapai tujuan hukum itu, yaitu untuk mewujudkan suatu keadilan ya kan, dan kemanfaatan. Kira-kira seperti itu. Yeah. Jadi mungkin itu poin-poin pentingnya. Banyak lagi yang perintilan-perintilan juga. Iya, tapi poin pentingnya ini ada itu. tambahan kewenangan juga untuk melakukan penyadapan. Kita ingin tahu lebih jauh, tapi kita break lagi, Bapak. Boleh. Nanti dilanjutkan di sesi berikutnya. Pendengar KPFM, kami masih menantikan interaksi Anda yang ingin bertanya lebih jauh tentang tema kita hari ini ataupun di luar tema yang tentunya terkait dengan Kejari Balikpapan. Silakan boleh ikut bergabung. Pak Julham, terima kasih. Sesaat lagi kami akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Jangan kemana-mana, pendengar KPFM, stay tune terus di sini aja. 954 KPFM.
FM, kita sudah sampai di sesi yang terakhir kebersamaan kita. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan boleh ke 0542 8800 954 langsung telepon, atau juga lewat WhatsApp kita di 0816 200 954. Lewat YouTube KPFM Channel juga bisa ya. Oke. Ini terima kasih untuk Pak Julham. Pak Julham mau bertanya nih, Pak Okta dan Bu Eni. Ini katanya bagaimana mekanisme untuk menjadi seorang jaksa? Berhubung keponakan saya mau tamat dari Fakultas Hukum, dan apakah ada biaya untuk seleksi tersebut? Butuh berapa tahun untuk pendidikan jaksanya? Itu saja. Bu Nur Eni mungkin bisa menjawab. Silakan Bu. Sudah pernah ditanyakan sepertinya Bu ya. Banyak peminat ini kayaknya mau Ya. jadi jaksa ini. Seperti saya juga dulu sih sebenarnya. Cita-cita kecil dulu. Gimana Bu Nur? Perekrutan kalau khusus untuk jaksa tuh ada jalur khusus, maksudnya lewat sarjana hukum. Yes. Terus kemudian memenuhi beberapa syarat. Usia maksimal juga ada, maksimal 27 tahun, minimal kalau tidak salah 18 tahun. Oke. Terus kemudian IPK yang harus dipenuhi minimal 2,75. Oh, oke. Terus kemudian persyaratan-persyaratan lain untuk kepegawaian yang fisik jelas gitu ya, Bu ya? SKCK kalau zaman dulu, tapi sekarang saya nggak tahu istilahnya apa. Terus Oke. kemudian dari Dinas Tenaga Kerja juga ada surat keterangan itu, ya surat-surat lainnya yang butuh ini. Kesehatan juga ya, Iya. bahwa dia bebas narkotika. Pasti. Terus kemudian tidak bertato Iya. juga ada syarat itu, karena Kalau itulah yang warna rambut? saya rasa belum berpengaruh tuh. Nggak apa-apa ya. Terkadang dari kita ada yang masih usia berapa terus kemudian terkena kolostrum juga nggak bisa dihindari Iya. kan. Betul. Oke, itu nggak masuk ya Bu ya. Oke. Terus apa lagi Bu? Terus kemudian kalau semisalnya persyaratan lainnya adalah dia menguasai komputer, biasanya Oke. gitu. Kalau dia punya prestasi-prestasi, bahasa asing lebih baik lagi, Oke. karena prestasi juga dihitung. Ya, di Terus situ ya. kemudian prestasi di olahraga, terus prestasi dalam hal lain seperti pernah mengikuti ajang kecantikan juga tidak masalah, karena kan Menunjang gitu iya, ya. menunjang. Oke. Selain dari intelligence, juga penampilan mendukung. Oke. Apalagi di usia muda kan. Iya. Contoh seperti Bu Nur ini ya, selalu cantik, selalu bersemangat gitu ya Bu ya. Penampilan good looking gitu ya Bu ya. Oke. Butuh berapa tahun untuk pendidikan jaksanya? Pendidikan jaksa kalau sekarang itu 4 bulan di dalam, 2 bulan di Kejari masing-masing. Oke. Jadi dia mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang-bidang yang teknis, terus kemudian membuat laporan untuk itu, karena hasil dari laporan itulah yang bisa dinilai penilaian awal dari sisi administrasi. Oke. Nah kemudian kalau sudah mau masuk ke inti dari pendidikan jaksanya harus di dalam, karena di dalam itu kita sudah ditempa untuk bisa memahami perkara, terus kemudian teknis penanganannya, terus kemudian bagaimana ya semua kompleks, bagaimana cara penanganannya, terus kemudian eksekusinya seperti apa. Menarik banget sih. Terus kemudian saya juga mau menambahkan sedikit mengenai undang-undang yang Lakukan perubahan sekarang ya. ada perubahan itu merefleksi dari KUHAP. Yap. Merefleksi dari KUHAP, karena di KUHAP sendiri sudah diatur mengenai koneksitas. Koneksitas artinya penanganan perkara itu yang berbau militer. Oke. Itu sudah diatur di KUHAP sendiri, bagaimana cara penanganannya. Jadi penyidik sendiri itu kalau untuk yang berkaitan dengan militer, kita harus melakukan namanya koneksitas. Jadi terhubung antara penyidik, penuntut umum sampai kepada hakimnya, itu
dilakukan kerjasama dari awal penanganan perkaranya. Karena kalau dari sisi militer itu berbeda dengan kita yang umum. Mereka juga punya di sana lembaga peradilan, yaitu auditor militer. Nah, merefleksi dari hal itu, kemudian undang-undang kejaksaan juga akhirnya sejalan dengan KUHAP mengambil hal itu untuk dijadikan sebagai undang-undang di dalam undang-undang kejaksaan, karena kebutuhan dalam perkembangan mengenai hukum itu sendiri. Sebab untuk penanganan tindak pidana korupsi, kalau di bidang kemiliteran kita harus secara khusus penanganannya, karena mereka pun berbeda, sudah menetapkan apa yang menjadi pengadilan militernya mereka. Artinya kalau misalnya mereka mau ditarik ke umum maupun melakukan penanganan perkara di umum, mereka harus dilaksanakan koneksitas. Nah, hal itulah yang dibutuhkan oleh kejaksaan, sehingga kita mampu untuk melakukan penanganan perkara yang berkaitan dengan militer, tetapi tidak ada batu sandungan. Karena di dalam lembaga kita sendiri sudah ada bidangnya yang mengatur. Jadi terjawab ya untuk pertanyaan dari Pak Julham. Semoga saja keponakannya bisa jadi jaksa nih. Segera ditunggu. Ini masih ada buka pendaftaran atau bagaimana? Di pertengahan tahun biasanya Pak ya? Jadi kalau untuk pendaftaran biasanya di sekitar pertengahan tahun, ya mudah-mudahan setiap tahun ada. Nah, terkait dengan tambahan tadi yang dijelaskan, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Jaksa, Bu Eni tadi, bahwa syaratnya itu sesungguhnya diatur juga dalam undang-undang yang baru ini, ada pengaturannya dalam pasal 9. Itu ditentukan bahwa yang diangkat menjadi jaksa itu syaratnya adalah pertama sarjana hukum dulu tentunya, kan, warga negara Indonesia, sarjana hukum, setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maupun Pancasila, ya. Kemudian dari segi usia minimal 23 tahun, maksimal 30 tahun. Nah, kalau dulu memang kan agak sedikit lebih 27 tahun, ya kan. Nah, makanya dari undang-undang yang dulu dengan sekarang sedikit ada perubahan. Jadi sekarang ini 23 tahun bisa diangkat sebagai jaksa, gitu loh. Kemudian syarat lain seperti sudah menjadi pegawai negeri, ya, dan berwibawa, berintegritas, jujur dan sebagainya, sehat jasmani dan rohani. Itu poin penting diatur pada pasal 9. Nah, biasanya sekitar bulan pertengahan tahun itu sudah ada, ya kan. Walaupun memang tidak setiap tahun juga sih, ya kan. Oh, tidak setiap tahun. Tidak setiap tahun, gitu loh. Karena sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah dan BKN. Nah, makanya kadang-kadang melalui situs-situs media sosial kita, masyarakat. Kalau sekarang ini kan kita ada juga Instagram, terus YouTube dan sebagainya, ya kan. Kejaksaan Negeri, kalau di pusat ada Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau di daerah ada. Kalau di daerah kita ada juga, selalu update juga, ya kan. Kejari Balikpapan. Gitu loh. Nah, Pak Julham di follow ya. Gitu loh. Nah, itu termasuk kinerja kita, kegiatan kita yang kita lakukan, baik formal non formal, itu semua kita sampaikan sebagai bagian juga dari tugas kita, yaitu tugas bidang intelijen, terkait juga dengan informasi, keterbukaan informasi publik. Ya kan. Nah, ini juga kita sampaikan karena memang sekarang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini sangat diharapkan bagaimana kita membuka diri untuk menunjukkan kinerja kita, dan ini bagian dari penilaian, kan, sehingga masyarakat itu tidak berasumsi yang lain, kenapa perkaranya bolak-balik, begitu ya, Pak, gitu loh. Jadi dengan adanya suatu keterbukaan informasi publik ini kan diharapkan adanya suatu transparansi. Jadi kita tidak melakukan pekerjaan yang cenderung di mata masyarakat itu seperti ditutup-tutupi dan sebagainya. Itu tidak terjadi lagi. Nah, jadi masyarakat, termasuk kegiatan kita Jaksa Menyapa ini adalah bagian dari bagaimana kita mengeksposur lah, ya istilahnya, ya, lebih dekat dengan masyarakat, membuka diri dan kita menyampaikan gimana kinerja kita dan sebagainya, ya kan. Mohon maaf ya, Pak, ya, mungkin ada di benak masyarakat Kejari ini
mohon maaf bisa dibayar atau disuap seperti itu kan? Ya, jadi justru opini-opini seperti itulah yang tidak putus-putus sekarang ini kita sampaikan kepada masyarakat, ya kan? Bahkan ketika ada laporan-laporan dan sebagainya, kita juga ada istilahnya hotline yang menerima aduan masyarakat seperti Ada itu. juga. Iya, Di nomor ya kan? berapa, Pak? Di nomor 0819 0819 731 731 30 30 818. 818. Ya, ini Jadi juga masyarakat bagian dari- ya. ini bebas pulsa Pak ya? Atau Makan Ya, pulsa. kalau Untuk mengenai bebas masyarakat pulsanya mau- itu nanti kita tanya ke providernya. Cuman ini ada bagian dari keterbukaan kita. Iya, iya. Apapun kita terima dan tentunya kita tindak lanjuti, bahkan kita sampaikan ke masyarakat. 24 jam Sebenarnya atau? di kantor pun juga terbuka Iya. ya Pak ya. Terbuka. Ada jaksa-jaksa yang ditunjuk setiap hari piket. Kalau semisalnya ingin berkonsultasi hukum, Iya. silahkan datang Boleh ke tuh ya? kantor. Betul. Secara terbuka kita Iya. terima. Oh, Jadi ada oke. namanya pos pelayanan hukum. Iya, Itu Pak. setiap hari ada piketnya. Mhm. Nah, itu biasanya Dari jam berapa sampai jam berapa? jam Pak? kantor, Bu. Jam Kalau yang kantor. itu jam kantor, ya. Jadi terkait apapun permasalahan-permasalahan, apalagi ya terus terang ya di Balikpapan ini kan yang paling ini kan masalah tanah itu Pertanahan. luar Iya. biasa. Hmm, Itu yang agak lagi menyita cukup Iya, perhatian masyarakat ya ya. kan? IKN. Nah, Iya iya iya. itu carut marut masalah pertanian itu kan luar biasa. Tumpang Jadi biasa, tindih ya. lahan ya. Jadi masalah-masalah. Karena kan di situ tidak hanya menyentuh sektor pidana juga, kadang ada perdatanya juga dan sebagainya. Nah, di iya. situ kita juga mengedukasi masyarakat bagaimana langkah apa dan sebagainya. Karena kan tidak semua masalah pertanahan ini misalnya ini menyangkut masalah korupsi dan sebagainya. Iya, Ada iya. juga menyangkut perdata, tata usaha negara dan sebagainya. Iya. Nah, di sini nanti masyarakat bisa kita layani, kita edukasi. Nah, manakala ada menyangkut katakanlah tindak pidana tertentu ya bisa kita proses, kita tangani sesuai dengan mekanisme yang ada. Tapi kita open ke masyarakat, bagaimana masyarakat bisa terlayani, gitu. Secara umum seperti itu, Mbak. Oke. Waduh, ini sebetulnya masih banyak pertanyaan dan penasaran seputar Kejari Balikpapan. Minggu depan kita sambung lagi. Siap, Bapak. Ada yang perlu digarisbawahi dari perbincangan kita selama 1 jam ini, Pak Ya. Okta? Jadi, Mbak, terima kasih melalui acara kita ini bagian dari pelaksanaan tugas sesungguhnya, Iya, Pak. yaitu program Jaksa Menyapa ini adalah bagian dari bagaimana kita menyampaikan wajah kejaksaan itu sendiri Iya. ke masyarakat, ya kan, sehingga diharapkan adanya suatu pemahaman di Betul. masyarakat dan sinergitas, ya kan, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas. Iya. Nah, dan dengan adanya undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Tentunya kita semua mengharapkan adanya optimalisasi daripada kinerja kejaksaan itu sendiri. Betul. Dalam rangka untuk mewujudkan suatu keadilan di Di masyarakat. Itu Oke. poin pentingnya. Yes, luar biasa. Ya. Bu Nur, ada lagi yang perlu disampaikan untuk masyarakat? Saya rasa cukup. Setidaknya Iya. pengenalan tentang kejaksaan sudah semakin banyak. Jadi media sosial juga bisa Artinya, berfungsi dengan baik. Kejaksaan semakin membuka diri, Iya. mendekatkan diri dengan masyarakat, Iya. begitu ya, Jadi Bu, kita ya? lebih dikenal oleh masyarakat, tidak hanya dari cerita saja, tapi sudah lebih tahu karena kita sendiri yang mengenalkan diri. Siap. Baik Pak Okta dan Bu Baik, Nur, Mbak terima Sarah, kasih terima untuk kasih kehadirannya, penjelasannya dan Siap, terima kasih, sama-sama. pendekatan untuk masyarakat ya dalam hal ini. Sukses untuk Kejari Balikpapan. Sama-sama. Kita ketemu lagi di lain waktu ya Pak ya. Baik, terima Oke. kasih. Demikian pendengar KPFM, kebersamaan kita di pagi hari ini, dialog interaktif dari Kejaksaan Negeri Balikpapan. Shirley Keisha pamit, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang, sehat selalu untuk kita semua. 954 KPFM